Kita lebih sedih lagi ketika Aceh ini dianggap sebagai daerah termiskin. Membahas masalah harta, ada baik dan ada buruk. Dengan judul yang telah kami sampaikan, tentu saja tujuannya adalah kita wajib memahami kedudukan yang sebenarnya, dan kita harus mampu memilih dan memilah bila terjadi di antara beberapa pilihan-pilihan. Tujuannya tidak lain yaitu supaya ajaran kita ini yang kita telah akui sebagai ajaran yang mulia, ajaran yang membawa rahmat, kebahagiaan dunia dan akhirat, benar-benar nampak dan bisa kita saksikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, kalau agama kita yang telah hadir lebih dari menjelang 14 abad ini sepertinya tidak bergerak. Artinya tidak ada tanda-tanda bahwa agama kita ini adalah agama yang berhasil di dalam mengelola, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita cenderung melihat bahwa di dalam pelaksanaan di tengah-tengah masyarakat terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Dan kita juga sudah mengakui bahwa perbedaan pendapat ini adalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan, karena ini adalah sebuah fitrah dan Allah sendiri telah memberi izin untuk adanya perbedaan-perbedaan. Hanya kepada kita diperintahkan untuk mampu memilih yang lebih benar. Benarnya adalah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, dengan demikian tentu saja kita cenderung mengkaji jurusan sesuai dengan topik atau sesuai dengan bidang yang diberikan oleh pengurus masjid, yaitu berhubungan dengan mahsanah hukum Islam, atau disebut dengan keistimewaan, keagungan ajaran kita, hukum kita, syariat kita. Kenapa ini wajar kita angkat? Karena seperti berkesan Islam itu indah dalam tulisan dan indah di dalam Al-Quran dan hadis, tetapi pada pelaksanaannya adalah seperti belum memahami harapan agama kita. Salah satu di antaranya adalah yang berkembang sekarang ini, yaitu masalah ekonomi. Dan kita lebih sedih lagi ketika Aceh ini dianggap sebagai daerah termiskin nomor 6 dari 34 provinsi barangkali, atau nomor 2 di Sumatera. Kenapa hal ini kita sedih? Sebenarnya predikat itu tidak wajar diterima oleh umat Islam, karena umat Islam adalah umat yang maju. Umat Islam telah diperlihatkan bagaimana Rasulullah SAW pada masa lalu. Bahkan kekuatan Islam yang luar biasa, yang justru kita sudah sama maklum, tiada pertempuran yang dikalahkan umat Islam. Semuanya menang kecuali satu, itu pun karena melanggar perintah dari Rasulullah SAW. Artinya apa? Tidak mungkin berperang, tidak mungkin ada kekuatan kalau ekonominya lemah. Jadi inilah yang perlu disimak, dibaca, dan kita harus segera merubah mindset yang salah ini.
Bahkan ada yang berpendapat miskin lebih bagus karena cepat masuk syurga. Masuk syurga itu tidak tergantung pada miskin dan kaya saja, tetapi tergantung pada amal yang kita persiapkan. Kalau orang miskin, barangkali kalau kita miskin, apalagi fakir, apa yang bisa kita kerjakan dalam meningkatkan amal? Baik meningkatkan amal pokok, yaitu membayar zakat, amal menunaikan haji, dan lain-lain, dan banyak amal yang justru pada akhirnya amal yang selalu kekal selama-lamanya adalah sedekah jariah. Berapa yang sudah bisa kita sumbangkan untuk kepentingan sendiri yang manfaatnya akan kita terima sampai pada hari kiamat. Karena itu jamaah yang berbahagia, tentu saja pada malam ini lebih fokus kepada apa saja hal-hal yang positif dari segi harta dan apa saja yang perlu kita hindari, yang sehingga adalah harta itu merupakan sesuatu yang membahayakan. Jamaah yang berbahagia, pada sebelumnya sudah kita terangkan bahwa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta kamu, anak kamu itu adalah cobaan, adalah tantangan. Dengan demikian dapat disimpulkan hubungan dengan harta itu adalah ada sebagai peluang dan ada juga sebagai kehancuran, atau dengan istilah dari segi negatifnya atau bahaya. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam kesimpulan awal bahwa membahas masalah harta ada baik dan ada buruk. Baik dan buruk bahkan pada prinsip umum saja, tetapi baik dan buruk adalah dari mana harta kita peroleh, bagaimana cara memperolehnya, kemana kita gunakan dan sebagainya. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, ada sebuah tuntutan kita sekarang bahwa masalah harta ini adalah masalah yang sangat berbahaya di satu sisi. Dia itu satu dari sisi negatifnya. Bahkan dalam hadis sudah diterangkan kullu ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal wa man akhadha bihaqqihi fa huwal ma'unatu an. Semua umat itu ada bahayanya, ada ujiannya, masa lalu dan sampai sekarang. Maka cobaan yang paling berat pada umatku apa? Adalah hubungan dengan harta. Maka barang siapa yang mengambil harta menurut haknya, itulah yang bermanfaat, yang mampu membantu. Tetapi sebaliknya, bila harta yang kita peroleh jelas sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah, itu tidak bermanfaat. Kenapa tidak manfaat? Karena di satu sisi harta itu akan hancur, dan di sisi yang lain itulah kita telah menyiapkan api neraka. Jadi harta itu adalah waquduhan nasu wal hijarah. Jadi menjadi api neraka. Untuk apa api neraka? Untuk membakar kita sendiri. Maka karenanya sudah saatnya lah, apalagi dalam rumah tangga kita sering rukun damai dalam sebuah keluarga besar, adik, abang, semua yang berhubungan dengan ahli waris. Akan tetapi ada di antara ahli waris ingin memperoleh yang lebih banyak, ingin menggelapkan sebahagian. Bahkan ada acara yang justru membuat kekerasan supaya sebahagian ahli waris tidak berpotek, menerima saja oleh di antara ahli waris itu yang kasar dan sebagainya. Maka inilah sebenarnya pentingnya kesadaran kita. Jadi kesadaran ini tidak harus melalui peradilan. Sering kita kalau tidak bisa mengatur
dia bawalah kepada pengadilan. Pengadilan itu jalan terakhir. Harta saudara-saudara kita, harta almarhum dan almarhumah, tentu diselesaikan sendiri. Lebih kurang itu akan bermanfaat kepada kita sendiri. Tidak perlu harus berselisih. Jadi dengan demikian masalah harta bukan saja masalah keluarga, masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Kita melihat sekarang bahwa di tengah-tengah masyarakat juga yang bermasalah juga masalah peng, ya, bahasa singkat, masalah uang. Di mana saja ribut awalnya bermula dari uang. Uangnya yang tidak tertib, uangnya ada penyimpangan dan sebagainya. Maka disinilah jamaah yang berbahagia kita harus menyadari, kalau hubungan dengan faraid harus kita yakin itu bukan harta kita, harta orang tua. Orang tua paling senang kalau anak-anaknya semua damai, bisa bersedekah, bahkan sedekahnya bisa sampai kepada orang tuanya yang telah meninggal. Tetapi sebaliknya, harta yang kita tidak harkat dicari oleh orang tua, justru kita membuat onar, membuat kesalahan yang menyebabkan orang tua tidak menikmati dengan harta yang ditinggalkannya. Karenanya jamaah yang berbahagia, dalam kaitan dengan judul yang kita bahas, mahsanah hukum Islam, Islam telah meletakkan sesuatu dengan tepat. Bagaimana cara pembahagian harta pusaka, bagaimana urusan keuangan dan sebagainya. Maka Sayyidina Umar menyatakan, apa di sana Umar menyatakan, aslihu amwalakumul lati razzaqahumullah azza wa jalla fa inna iklalan fir rifqi khairun min iksari fi kharfil khirqi. Artinya berbaik-baiklah dalam urusan harta. Islahu ini reformasi. Berhati-hatilah dalam menggunakan harta. Artinya gunakan harta dengan tepat dan baik, itu islah. Harta itu yang telah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harta yang sedikit tetapi dikelola dengan penuh pengertian, dengan penuh kesopanan, tidak ada harus ribut dan sebagainya, itu lebih baik dari harta yang banyak tapi di mana-mana banyak pelanggarannya. Dan ini tentu saja harus kita camkan. Di Aceh kita ini dari dulu sudah terkenal daerah-daerah kaya, masyarakatnya dermawan. Bahkan sudah kami sampaikan ketika kami membaca referensi tentang harta orang Aceh, rupanya 19 program 19 unit harta orang Aceh di Arab Saudi. Hanya 4 saja yang masyhur karena diperuntukkan masih berkenaan dengan orang di Aceh, seperti jamaah haji dan sebagainya. Sedangkan yang 15 lagi itu sudah dimanfaatkan sesuai dengan subsidiasi wakif. Karena masa lalu orang Aceh melekat dekat sekali dengan orang Arab, dekat sekali negeri yang datang Islam. Bahkan Sunuk Hogronya sendiri, cara mengalahkan Aceh adalah harus belajar dulu dengan agama itu ke Arab. Dan di Arablah mereka bergaul dengan ulama-ulama, dan mereka pulang bersama-sama. Oleh mereka itu dengan tujuan menghancurkan agama, menghancurkan masyarakat dan sebagainya. Sedangkan di sisi lain kita tidak tahu bahwa orang itu belajarnya bukan tujuan untuk membangun agama. Maka lahirlah sebuah kaidah. Apa kaidah? Al-ibratu fil Islam jauhariyah walaysa
bil midhariyah. Artinya yang terpenting atau substansi utama dalam masalah agama kita ini adalah pokoknya, intinya apa, substansinya yang penting masalah ini apa. Bukan serimukni, bukan penampilan, bukan reklama, bukan pernyataan seperti yang sekarang. Semua indah-indah tapi prakteknya tidak seindah apa yang seharusnya dilakukan. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini, pada malam ini barangkali hubungan dengan masalah harta, sudah saatnya lah masyarakat kita, keluarga kita memulai memikirkan apa yang harus dikerjakan supaya martabat orang Aceh itu benar-benar tidak wajar dihina lagi. Daerah yang miskin, bahkan daerah yang bodoh dan sebagainya. Karena apa? Memang profil orang Aceh tidak seperti itu. Nilainya adalah patriot. Dan sebenarnya Belanda sendiri sudah mengaku bahwa Aceh ini adalah sesuatu yang susah dikalahkan dan sebagainya. Akan tetapi secara secara bertahap, kondisi kita sekarang adalah tidak seperti itu. Bahkan sering kita ribut dalam masalah kecil, tapi melupakan yang masalah besar. Ribut dalam masalah uang, dalam masalah ekonomi, tetapi tidak pernah berfikir bagaimana mengangkat ekonomi ini. Lebih-lebih daerah kita ini daerah agraris. Memang kalau dulunya Aceh ini tidak hanya agraris, tetapi semua leading sektor ada. Bahkan dikenal kalau kita pergi ke Malaysia, itu jalan-jalan kampungnya ada jalan orang Aceh, Jurung. Jurung itu kan orang Aceh, karena sangat dekat pergaulan orang Aceh dengan luar negeri dan sebagainya. Jadi kemajuan pada masa lalu tidak hanya fokus pada bidang tertentu, tapi fokus kepada sumber dan potensi ekonomi. Kalau di dalam hadis disebut 19 minar rezeki fi tijarah, 9/10 rezeki hamba Allah ini pada perdagangan. Jadi hanya 1/10 yang bidang lain, bidang pertanian. Maka kalau pertanian berarti kita tidak lapar, itu aja. Tapi untuk membangkitkan ekonomi lebih luas, lebih banyak lagi adalah tidak memiliki peluang. Maka karenanya kesimpulan dasar awalnya dalam rangka menyikapi hal ini, yang pertama-tama kita harus sadar, inna sama'a, kata Umar, la tumtiru zahaban wala fiddah. Langit dan tidak pernah menghujani emas dan perak. Dan kita juga pada waktu lahir tidak ada apa-apa. Allahu akhrajum min butuni ummatan la ta'lamuna syai'a. Dalam tempat lain, dalam hadis disebutkan wala yamliku bihi syai'a, tidak memiliki apa-apa. Kita tidak lahir di sini dalam keadaan kosong, tetapi karena Allah memberikan ilmu melalui penglihatan, pendengaran, hati dan sebagainya, yang sehingga kita sudah bisa memilih apa yang terbaik kepada kita semua. Jamaah yang berbahagia, berarti kesimpulan yang bisa diambil sementara bahwa masalah harta itu sesuai dengan sudut pandangnya. Dari segi positif banyak sekali, dari segi negatif juga ada. Dari segi positif, dengan harta itu bisa menambah kegiatan ibadat, bisa membayar zakat, bisa naik haji, bisa memberi wakaf, bisa membuat hibah. Bahkan seperti yang sudah diterangkan, bahwa mencari ilmu, mencari harta yang halal itu adalah sebuah
perjuangan. Jadi karenanya di dalam hadis sendiri sudah kami terangkan sebelumnya, bolehlah kami kembali. Ini adalah wajar kami angkat bahwa Abu Saleh Al-Asadi menyatakan, wajadtu khairat dunya wal akhirah fi ghina fi taqwa wa ghina, wa syarrad dunya wal akhirah fil fikri wal fujur. Kata beliau, kita memperoleh kebaikan dunia dan akhirat pada nilai ketakwaan. Kalau kita takwa, itu akan mendapat dunia dan akhirat, wal ghina, dan ada harta. Jadi melalui harta akan menjumpai dua, dunia dan akhirat. Dan sejahat-jahat dunia yang kita miliki ini, dan juga akibat di akhirat yang buruk adalah fil fakri wal fujur, pada kondisi kita yang fakir, ya, wal fujur, dan fasik, fujur yang menyimpang. Jadi orang yang hidup cara menyimpang dan juga tidak merubah nasib dari nilai-nilai fakirnya, maka itulah keburukan dunia kita. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, disebutkan di dalam hadis yang lain, kadal fakiru kufra, dekat sekali orang fakir itu dengan kufur. Ini apa artinya? Bahwa banyak hal yang memang kadang-kadang kita tidak bisa selesai tanpa ada uang. Karenanya Abu Sufyan seperti yang pernah kami katakan, ada zaman yang memang tidak menghajat banyak uang, banyak harta. Ada zaman yang membutuhkan banyak harta, seperti tantangan zaman sekarang. Maka Abu Sufyan menyatakan, al-malu fi hadhihi zaman silahul mu'min. Harta pada zaman sekarang itulah senjata yang paling ampuh, yang paling ampuh. Dan manusia pun pada masa itu tidak bermanfaat apa-apa kalau dibatasi dalam ekonominya yang terbatas. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, dalam uraian di sini tentu saja kita sudah semua maklum, seperti yang sudah diuraikan pada kesempatan yang lalu, bahwa tinggal kita sekarang. Kalau ada berita-berita yang berita itu menyatakan orang Islam tidak perlu ekonomi, itu adalah penjajah. Tidak benar. Bahkan Indonesia merdeka ini dengan kekuatan ekonomi, kita sudah sama maklum. Maka karenanya pada masa lalu, kalau ada waktu masa penjajah kegiatan yang membangun ekonomi, kitabnya dibakar dan sebagainya. Jadi dengan demikian apa yang bisa dipahami? Yang bisa dipahami, harta penting, agama penting. Sudah diterangkan pada kemarin. Kebahagiaan seseorang di dunia dengan harta dan takwa. Maka karenanya di dalam hadis yang lain disebutkan, itu daripada Muawiyah, islahul mali fi yadika afdalun min talbil fadli min aidin nas, husnul tadbir ma'al kafaf ahabbu ilayya minal kasir. Artinya, perbaikilah harta kamu, berbaik-baiklah dalam urusan harta yang ada pada tangan kita. Kita ada harta sekarang, maka harus digunakan dengan baik dan tepat. Itu lebih baik dari mencari harta yang lain pada tangan orang. Justru yang dari tangan orang itu sesuatu yang tidak benar. Jadi dengan demikian kita tidak tergiur dengan berbagai program-program orang luar yang mengganggu umat Islam. Lebih-lebih dalam zaman sekarang ini ada bank, macam-macam bank, bukan saja bank konvensional dengan syariah, tapi ada bank bodong. Kita pun tidak mahir apa itu bank bodong dan sebagainya.
yang sehingga orang diperlihatkan hasilnya banyak, tapi cara yang salah tidak diuraikan, sehingga kita berlomba-lomba. Kenapa ini kami tahu? Ada orang yang datang, saya ingin menyetor uangnya, ini sebentar lagi kita akan mendapat 1 miliar. Saya sendiri ini banyak sekali surat yang datang untuk memperoleh uang 1 miliar. Tetapi logika apa? Bagaimana orang memberi uang kita 1 miliar sedangkan orang membutuhkan uang? Lebih-lebih dalam ekonomi sekarang ini. Ini adalah semuanya tipu daya. Karena orang tergiur dengan nilai uang, maka orang terpengaruh. Akhirnya sebahagian telah disetor, sebahagian lagi tidak mampu menyelesaikan jumlahnya yang telah ditetapkan. Akhirnya uang itu hilang percuma. Macam-macam. Jadi kita tidak tahu bagaimana dalam praktek di lapangan. Saya adalah sebuah sikap tidak pernah membahas sesuatu yang tidak dikuasai. Karena sering yang tidak kita kuasai pasti dalam kesimpulannya tidak sempurna dan bisa saja salah. Jemaah yang berbahagia, maka karenanya dalam peluang ini kami mengajak. Kenapa Bapak ini selamanya masalah uang-uang saja? Ini ulama uang ini, ya. Atau bukan ulama, adalah ustaz uang, ya, membahas uang. Sebenarnya kami sejak dari dulu sudah mempraktekkannya. Bahkan saya waktu mahasiswa sudah membangun koperasi dengan nilai uang pokoknya 1.000. Dan sekarang ada koperasi kita 9 buah toko berlantai 2. Ini sekarang sudah disewakan karena tidak bisa diupayakan secara mandiri sendiri karena keterbatasan tenaga dan sebagainya. Maka karenanya akan ada nilainya ketika ada kita kegiatan-kegiatan yang menyebabkan masyarakat bisa menikmati kegiatan itu, terutama dalam bidang agama. Itu adalah bahagian amal. Antu turidal ju' wa tuksifal kurbah, yaitu yang pertama menghindari orang lapar, dan yang kedua adalah menghilangkan orang susah. Hanya saja ini yang penting kita ingat, dalam hal pengelolaan harta itu lebih baik mengatur tertib pada urusan di tangan kita. Tertibnya itu bagaimana? Husnul tadbir ma'al kafaf, yaitu penggunaan yang transparan berkenaan dengan harta, baik dalam pengaturannya, pengelolaannya, serta berhati-hati di dalam mengeluarkan, menanganinya. Ahabbu ilayya min kasir, dan tidak perlu terpengaruh dengan slogan-slogan cepat kaya dan sebagainya. Itu semuanya tidak tepat sesuai menurut kata Abdullah yang disampaikan oleh Muawiyah. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, dalam rangka menyikapi perkembangan sekarang masalah ekonomi, hilanglah syak wa sangka, hilanglah kesan-kesan yang tidak benar, dan kita harus belajar, belajarlah bagaimana cara yang berhubungan dengan baik berkenaan dengan menerima harta, berusaha mencari harta, atau berhubungan dengan penggunaan harta. Inna hadzat, ini kata daripada Abdullah ini, Haris bin Abdullah, inna hadzal mala yushiku ayyasira ila al-amiril fajir wa awid tajiri najib. Harta ini harus berhati-hati dalam penangatan harta, karena bisa saja mengenai harta ini yushiku, bisa jadi yushiku diragu, disyak, kemungkinan bisa jadi akan menjadi penguasa adalah bertindak menyimpang.
Ketika wang sudah banyak, maka penguasa leluasa menggunakan sekehendaknya. Ini diingatkan oleh Umar. Ini penjelasan daripada Umar bin Khattab, bahwa harta itu bisa jadi dengan tidak dikelola dengan benar akan menyebabkan penguasa menjadi menyimpang, menjadi korup. Dan bukan saja penguasa, pejabat saja, siapa saja yang berhubungan dengan uang, akan dimungkinkan orang yang berpegang, yang memegang uang itu akan menggunakan secara penyimpang. Dan yang kedua, harta itu yusiku, karena itu diperkirakan bisa dua kemungkinan. Dan yang kedua, wat tajirin najib, dan menjadi tajir, saudagar, pengusaha yang pemurah. Maka karenanya ke depan mungkin kita harus mencetak kader-kader pengusaha yang berhasil, pengusaha yang benar-benar mampu mengangkat martabat rakyat, dan sekali lagi mampu membahagiakan dalam hidup kita di dunia ini. Jamaah yang berbahagia, dari kesimpulan umumnya berarti harta kekayaan itu adalah sebagai peluang untuk bisa beramal. Dan juga disebutkan dalam hadis kemarin bahwa harta itu senjata ampuh. Jadi kemudian membahas masalahnya senjata ampuh. Kalau orang dibelok supaya jangan mengurus harta, berarti menghilangkan senjata yang ampuh. Tanpa harta cenderung kepada gagal, hilang marwah dan hilang wibawa. Bahkan kita tidak dihargai sama sekali. Kemudian yang kedua, bahaya daripada menyimpang ini juga kita menyebabkan harta yang kita miliki akan menyengsarakan diri kita di dunia. Di dunia adalah harta-harta yang salah itu adalah akan yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqah. Harta-harta yang salah itu yang menghancurkan. Harta-harta riba macam-macam bentuk, jangan lagi bergelimang dengan harta-harta yang salah. Padakan saja pada hal-hal yang dibenarkan. Karena harta-harta yang salah itu adalah resikonya adalah besar sekali. Pertama, diazab oleh Allah, tu'amatu minal haram aula minan nar. Jadi makanan satu genggam saja, satu suap saja dari harta yang haram itu adalah layak kita ke neraka. Maka Sayyidina Abu Bakar ketika ada makanan yang masuk dalam rongganya yang dinyatakan harta itu tidak halal, maka dia korek di mulutnya, dikorek-korek supaya keluar, maka keluar harta itu dan hal yang lain dalam perutnya. Demikian menjaga. Jadi dengan demikian para jamaah yang berbahagia dalam kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaat, terutama kepada kami sendiri. Apalagi kami ini bekerja di pengadilan 40 tahun. Tentu saja banyak sekali tawaran-tawaran tentang uang. Ada satu kesan yang paling menarik. Umat kalau berhubungan dengan uang, kalau uang masuk, ini senang sekali. Yang pertama. Yang kedua, orang yang memberikan uang juga mudah sekali bersyukur. Kami juga didatangi beberapa orang dalam arti supaya bisa melakukan hukum secara penyimpangan. Tentu saja kita tidak menerima, karena sudah belajar di pesantren di mana saja bahwa hakim 3 ke neraka, 1 dalam syurga. Jadi duanya, 1 yang paling bahaya, 1 yang masuk ke neraka itu adalah orang tidak tahu hukum, tidak mampu menyelesaikan secara benar.
Maka ketika kami dulu ada diminta oleh Mahkamah Agung menjadi Hakim Agung, kami tidak ikut. Karena diperintah harus ikut, tetapi mundur diri. Permasalahannya bukan masalah agung dan tidak agung. Masalahnya apakah kita mampu menjaga diri dalam hal ini. Justru yang kita makan terbatas, tetapi akibatnya luar biasa. Karena orang tua juga menasihati untuk berhati-hati dalam masalah ini, maka kami mengundur diri. Dan jarang seorang hakim yang dites, apalagi sudah lulus tesnya, 3 tahap sudah lulus dan tinggal wawancara. Maka kalau ditanya orang, saya tidak menjawab. Ini karena kesannya seperti ria, seperti ego dan sebagainya. Tetapi yang hakikatnya adalah kita bagaimana diangkat Hakim Agung. Sedangkan dalam urusan Hakim Agung itu harus luas ilmunya, karena yang diperiksa di Mahkamah Agung bukan hanya urusan agama, jadi urusan umum, hakim pelajaran umum. Maka lebih baik kita mengundur diri saja, lebih aman, tidurnya enak. Maka pada waktu itu kami kalau tidak, bahkan dari awal sudah mundur, tapi harus bayar 12 juta. Boleh mundur tapi bayar 12 juta. Karena diperiksa kesehatan, diperiksa ini, diperiksa, habis uang 12 juta. Jadi daripada di 12 juta lebih baik ikut saja dan sebagainya. Jadi ini maksudnya jamaah berbahagia, menjaga diri dari harta. Kita tidak pernah kurang dalam bidang harta. Ini yang penting. Maka dalam zaman sekarang, orang kalau tidak diperoleh sekarang, lebih-lebih pada masa jabatan, kapan lagi? Yakinkanlah harta yang haram itu tidak bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk keturunannya. Maka karenanya kita harus berhati-hati. Bahkan kalau orang sudah dibantu, sering memberi sesuatu. Kalau sesuatu yang salah, hindari saja. Kalau kami dulu dikasih uang itu satu berkas dalam, karena tidak diterima, maka dimasukkan dalam pot bunga oleh pembantu, mengambilnya dalam pot bunga ini. Kenapa uang ada di sini? Maka ingatlah, berarti kemarin ada orang datang membawa uang. Tapi kita tidak terima, tapi dia tidak dibawa pulang, karena dia sangat berterima kasih kepada kita. Tugas hakim bukan mencari terima kasih, tapi melakukan tugas sesuai yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian jamaah yang berbahagia, kalau sudah terlanjur saya menyampaikan ini apalagi jabatan sudah berakhir, tentu menjadi contoh. Intinya bahwa hindarilah harta yang salah, tidak bermanfaat, dan yakinkanlah seseorang itu menjaga diri dengan baik. Seperti ada muallaf di masjid, ada seorang muallaf sudah sekitar setahun di masjid. Dia muallaf itu tidak pernah meminta-minta, tidurnya di alas semen selama bertahun-tahun. Kemarin ternyata dijumpai uang, maka uang itu diserahkan kepada pengurus memanggil siapa punya uang, ternyata dijumpai sekitar 26 juta lebih. Uang itu tidak diambil, sedangkan dia tidak pernah makan tetap. Makannya kalau ada di masjid disediakan makan baru. Jadi demikian, maaf, ini muazzin sudah bersiap-siap.